silakan. Terima kasih Pak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min dhinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Haji Soekardi sebagai penasehat kajian online Syifa, para asatid yang bergabung dalam kajian pagi ini yang saya muliakan, para pengurus dan Bapak Ibu, para jamaah semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah melalui laptop dan HP kita masing-masing dalam satu niatan kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu, dan semoga ilmu yang sudah kita peroleh maupun yang akan kita peroleh di masa-masa yang akan datang betul-betul menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat, salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan, pengarahan, bahkan pendidikan yang beliau berikan kepada kita sekalian. Maka jika kita itba apa saja yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti para jamaah kita akan menjadi orang yang sangat baik. Dan pasti jamaah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu rahimakumullah, di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi ini kita masih membahas tentang marah dalam segala pembahasannya, ya. Dalam segala pembahasannya. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita sampaikan tentang pengobatan marah sesudah berkobarnya, maka terlebih dahulu akan kami jelaskan sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan. Jadi sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan. Bapak Ibu rahimahullah, dalam sebuah kisah
Nabi Yahya alaihissalam pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, apa sesuatu yang lebih berat? Kata Nabi Yahya. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, lalu apa yang dekat dengan kemarahan Allah? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bahwa kamu marah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, lalu apa yang menimbulkan kemarahan dan apa yang menumbuhkannya? Nabi Isa alaihissalam menjawab, kemarahan Allah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, lalu apa yang dekat dengan kemarahan Allah? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bahwa kamu marah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, lalu apa yang menimbulkan kemarahan dan yang menumbuhkannya? Nabi Isa alaihissalam menjawab, sombong, bangga diri, merasa lebih tinggi, dan panas hati. Itulah yang dapat menimbulkan kemarahan dan yang dapat menumbuhkan kemarahan, yaitu sombong, bangga diri, merasa lebih tinggi, dan panas hati. Jadi para jamaah hukumullah, ketika Nabi Yahya alaihissalam bertanya, lalu apa yang dekat dengan kemarahan Allah? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bahwa kamu marah. Kalau kita ini sering marah, kita ini pemarah, maka disitulah Allah akan sangat marah dengan kita. Ya. Jadi kalau kita ini suka marah atau pemarah, disitulah Allah sangat marah dengan kita. Dan yang menimbulkan kemarahan itu, kata Nabi Isa alaihissalam, adalah jika kita memiliki sifat sombong, takabur, bangga diri, merasa lebih tinggi, dan bahkan panas hati. Itu beberapa hal yang dapat mengobarkan kemarahan. Yang dapat mengobarkan kemarahan. Nah, maka sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan, misalnya kemegahan, kebanggaan, bersenda gurau, bermain-main, mentertawakan, menjelek-jelekan, bertengkar, berlawanan, melanggar janji, sangat rakus kepada berlebihan harta dan kedudukan. Semuanya itu para jamaah adalah merupakan budi pekerti yang jelek. Semuanya itu para jamaah adalah merupakan akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Ya, akhlak yang tercela. Maka dalam rangka mematikan kemegahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki sifat tawadhu, merendahkan diri. Dan kita harus mampu mematikan kebanggaan dengan kita mengenal diri kita sendiri. Okay. Dengan mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Ingat, apa yang menjadi sebab kita sombong dalam hidup ini? Untuk mematikan kebanggaan diri kita, ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Maksudnya para jamaah, bahwa kita ini terlahir dari satu ayah, terlahir dari satu rahim ibunda Hawa. Maka artinya kita ini semua saudara para jamaah. Nah, artinya kita semuanya adalah saudara para jamaah. Ya.
Maka sesungguhnya bangga diri dengan berlebihan itu adalah dapat menjadi sebab timbulnya kemarahan, termasuk sombong, itu adalah dapat menimbulkan kemarahan. Dan itu semua para jamaah, sekali lagi adalah merupakan akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahmatullah, karena itu hal-hal yang dapat mengobarkan kemarahan tadi, ya, mulai daripada sombong, bangga diri, merasa lebih tinggi, ya, lalu kita suka bermegah-megahan, lalu suka membangga-banggakan diri, selalu bersenda gurau, bermain-main, mentertawakan, menjelek-jelekan, bertengkar, berlawanan, dan bahkan melanggar janji, termasuk sangat rakus kepada berlebihan harta dan kedudukan. Itu semuanya para jamaah hal-hal yang dapat mengobarkan kemarahan kita. Padahal para jamaah, orang yang dikatakan orang yang kuat itu para jamaah adalah orang yang rendah marahnya, ya, karena mampu untuk menguasai nafsunya. Bahkan orang yang kuat itu para jamaah adalah orang yang mampu untuk menguasai hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Itulah orang yang paling kuat, yaitu orang yang mampu menguasai hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tidaklah orang yang kuat itu dengan membanting musuh. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Itulah orang yang paling kuat, yaitu orang yang mampu menguasai hawa nafsunya ketika sedang dalam kondisi marah. Itulah orang yang paling kuat menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ketika marah itu sudah berkobar seperti itu, lalu bagaimanakah cara untuk mengobatinya? Bapak Ibu rahmatullah, sesungguhnya marah ketika berkobar itu adalah bisa diobati dengan dua hal. Yang pertama diobati dengan ilmu, yang kedua diobati dengan amal. Jadi ketika marah itu sedang berkobar, maka bisa diobati dengan dua hal. Yang pertama diobati dengan ilmu, yang kedua diobati dengan amal. Marah yang bisa diobati dengan ilmu itu, para jamaah, ada 6 perkara. Jadi pengobatan marah dengan ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama, sebagaimana kajian Jumat yang lalu, bahkan Jumat yang lalu lagi, sudah pernah ditanyakan dan sudah saya jawab sebagaimana yang mau saya sampaikan ulang pada kesempatan pagi hari ini. Jadi 6 perkara dari ilmu yang dapat mengobati kemarahan itu, yang pertama sekali lagi para jamaah, berpikir tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menahan marah. Berpikir tentang
hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan tentang memaafkan, tentang murah hati, dan menanggung kesakitan hati. Lalu ia mendapatkan pahala karena mampu menahan kemarahan, karena mampu untuk memaafkan orang lain, karena tetap murah hati. Dengan cara itu justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah rahmatullah, maka kuat keinginan kita kepada pahala tersebut, sehingga kemudian kita mampu menahan marah. Bahkan kita mampu mencegah diri kita untuk melakukan balas dendam dari kemarahan yang ada pada diri kita. Itu semua dapat kita cegah karena kita sangat berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mampu menahan marah kita mampu menahan diri kita untuk tidak melampiaskan kemarahan kita dengan kita melakukan balas dendam dan lain sebagainya. Oleh sebab itu para jemaah, Malik bin Aus bin Al-Hadhr berkata, Khalifah Umar radhiyallahu an marah kepada seorang laki-laki dan ia menyuruh memukulnya. Maka saya berkata, kata Malik, hai Amirul Mukminin. Ya, lalu dibacakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'alid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka ketika Malik bin Aus membacakan ayat itu di hadapan Khalifah Umar bin Khattab, para jamaah, maka Umar pun kemudian mengikuti dalam membaca ayat yang dibacakan oleh Malik tadi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'alid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Maka ketika Umar bin Khattab memperhatikan dan juga mentadaburi maksud yang terkandung di dalam ayat tadi, ya, Allah memerintahkan jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika Umar bin Khattab betul-betul mentadaburi isi daripada ayat tersebut, akhirnya berhentilah rasa marah Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Ya. Karena merenungkan makna yang terkandung di dalam ayat tadi itu. Sehingga kemudian orang laki-laki yang seharusnya menjadi sasaran kemarahan Khalifah Umar itu, para jamaah, akhirnya orang laki-laki tadi itu dilepas oleh beliau. Tidak jadi dimarahi oleh beliau. Dilepas. Ya. Langsung dilepaskan karena mengingat ayat. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz pernah menyuruh memukul seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu juga membaca firman Allah dalam penggalan ayat 134. Wal kadhiminal ghaid. Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid. Dan orang Indri yang bisa, Ustaz. menahan Mungkin marah. Indri, Ustaz. Yang saya mungkin Ya. penerjemah bisa Bu Indri, bisa dibantu, Ustaz. Oke. Jadi, Ustaz siap. ya. Wal kadhiminal ghaid. Monggo kalau mau dibaca artinya lengkap Ali Imran 134. Siap Ustaz. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menyuruh memukul seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu membacakan ayat tersebut, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada budaknya, lepaskanlah ia. Jadi tidak jadi marah kepada orang laki-laki tadi itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada budaknya, lepaskanlah ia. Tidak jadi marah karena memahami betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mampu menahan marah. Mampu menahan marah. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin, yang seluas langit dan bumi itu, muttaqin yang memiliki ciri apa? Ya, termasuk orang-orang muttaqin yang memiliki ciri wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah. Itu adalah muttaqin yang disiapkan oleh Allah, surga yang seluas langit dan bumi, jika kita mampu menahan marah. Baru kita akan mendapatkan janji Allah untuk diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Karena kita mampu menahan marah. Itu yang pertama dari ilmu yang ada 6 perkara itu. Karena kita berpikir tentang ayat-ayat Al-Quran, karena kita berpikir tentang hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan keutamaan tentang menahan marah, keutamaan memaafkan, keutamaan murah hati, dan bahkan keutamaan lebih mengedepankan untuk mendapatkan pahala daripada kita mendapatkan marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ketika Nabi Yahya bertanya kepada Nabi Isa tadi, apa yang menyebabkan Allah marah? Yaitu jika kita sedang marah, itu justru Allah akan lebih marah kepada kita kalau kita sedang marah. Maka dengan kita meredam kemarahan kita, maka kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat, yaitu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita jika kita mampu menahan marah. Bapak Ibu rahmatullah. Yang kedua, tentang ilmu yang dikatakan ada 6 perkara sebagai pengobatan kemarahan jika marah kita sedang berkobar. Yang kedua, bahwa ia menakutkan dirinya dengan siksa Allah. Yaitu bahwa ia berkata, kekuasaan Allah atasku itu lebih besar daripada kekuasaanku atas orang ini. Jikalau saya laksanakan kemarahanku kepadanya, niscaya saya tidak aman bahwa Allah melaksanakan kemarahannya kepadaku pada hari kiamat, di mana saya lebih sangat memerlukan kepada kemaafan. Jadi para jamaah, yang dapat mengobati kemarahan kita, kita mengingat bahwa kekuasaan kita dalam rangka memarahi orang yang sedang menjadi sasaran kemarahan kita itu amat sangat terbatas. Sementara kekuasaan Allah dalam menguasai diri kita itu amat sangat besar. Amat sangat besar. Sehingga kalau kita sekedar melampiaskan kemarahan kepada orang itu, tetapi kemudian menyebabkan Allah sangat marah kepada kita, itu amat sangat akan merugikan kita saat kita nanti sama-sama dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar di hari kiamat yang akan datang, dengan Allah memiliki kekuasaan yang amat sangat luas, sehingga kemudian Allah memarahi kita karena kita sedang memarahi orang lain. Oleh karena itu para jamaah Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kitab-kitab yang terdahulu, ya, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Apa kata Allah? Hai Adam, ingatlah kepadaku ketika kamu marah. Niscaya aku ingat kepadamu ketika aku marah. Maka aku tidak membinasakanmu termasuk di antara orang-orang yang aku binasakan. Jadi kata Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, ingatlah kepadaku ketika kamu sedang marah. Artinya ketika kita marah ingat Allah itu, lalu marah kita menjadi reda. Sehingga kita tidak menjadi marah. Maka ketika kita tidak menjadi marah, Allah pun mengingat. Harusnya Allah marah kepada kita, tetapi karena kita juga tidak marah, Allah pun kemudian tidak menjadi marah kepada kita. Dan karena itu, Allah tidak akan membinasakan kita, karena memang kita mampu menahan diri dari kemarahan tersebut. Bapak Ibu rahmatullah. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada pada Bani Israel raja, melainkan disertai orang yang ahli hikmah, yang memberikan kepadanya lembaran kertas yang di dalamnya tertulis, kertas itu, kasihanilah orang miskin, takutlah kematian, dan ingatlah akhirat. Lalu raja itu membacanya, sehingga menjadi tenang kemarahannya. Jadi kasihanilah orang miskin, takutlah kematian, dan ingatlah akhirat. Lalu raja itu membacanya, sehingga kemudian dia menjadi tenang, menjadi reda dari kemarahannya. Itu yang kedua, bahwa kita mengingat kekuasaan kita kepada orang yang menjadi objek kemarahan kita itu sangat terbatas. Sementara kekuasaan Allah untuk menguasai kita itu sangat luas. Apa artinya ketika kita hanya sekedar bisa memarahi orang itu, tapi kemudian Allah nanti di akhirat akan sangat marah kepada kita. Sama sekali itu tidak kita harapkan, justru kemaafan, perlindungan, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan nanti di akhirat kelak. Makanya itu menjadi obat untuk meredakan kemarahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah, bahwa ia memperingatkan dirinya akan akibat permusuhan dan balas dendam. Persiapan musuh untuk menghadapinya. Usaha menghancurkan maksud-maksudnya. Dan gembira dengan bencana-bencana yang menimpanya. Dan ia tidak terlepas dari bencana-bencana. Lalu ia menakut-nakuti dirinya dengan akibat-akibat marah di dunia, kalau ia tidak takut dari akhirat. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita marah kepada seseorang, bahkan kita punya keinginan untuk membalasnya, menghancurkannya, dan lain sebagainya, ingat para jamaah, bisa saja orang yang menjadi sasaran kemarahan kita itu akan membalas kemarahannya kepada kita. Bahkan bisa terjadi sesuatu yang kacau balau dalam kehidupan. Dengan kita melampiaskan kemarahan kita. Sementara, sekali lagi, akibat daripada marah di dunia itu para jamaah, sekali lagi kita akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Ya. Jadi kita berpikir kalau kita marah, lalu orang itu juga membalas kemarahan kita, akan menjadi sesuatu yang amat sangat menyusahkan kehidupan kita. Makanya para jamaah, Masya Allah, semua contoh yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang betul-betul beliau adalah uswatun hasanah.
Jadi betul-betul beliau adalah memang uswatun hasanah. Ketika beliau sampai terusir, umat Islam terusir dari tanah tumpah darah kelahiran kota Mekah. Harus hijrah ke kota Madinah. Dan ketika kemudian terjadi Fathu Makkah, terbukanya kembali kota Mekah di tangan umat Islam. Artinya umat Islam mampu kembali menguasai kota Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Sama sekali beliau tidak membalas dendam, tidak marah. Walaupun para sahabat saat itu berteriak-teriak, hadal yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam kita kepada mereka. Sampai kita terbunuh, sampai saudara kita terusir. Sampai kita sendiri terusir. Maka para sahabat berteriak-teriak, hadal yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan kita. Hari ini adalah hari balas dendam kita. Begitu para sahabat berteriak seperti itu, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berteriak dengan lebih keras untuk mengingatkan para sahabat. Apa kata beliau? La, tidak. Hadzal yaumul marhamah. Bukan malhamah, tapi marhamah. Tidak. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang di antara kita. Tidak ada balas dendam di antara kita. Tidak ada saling mengusir di antara kita. Tidak ada saling membunuh di antara kita. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai kata saat itu beliau dan umat Islam mau para jamaah, maka seluruh orang-orang kafir Quraisy di Mekah habis para jamaah. Dibunuh, terbunuh semua kalau beliau mau. Tapi tidak beliau lakukan itu. Karena cara itu justru akan menimbulkan keresahan. Cara seperti itu justru akan menimbulkan permusuhan baru dan tidak akan pernah berhenti. Makanya Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Masya Allah. Jadi kalau permusuhan dibalas permusuhan, memang tidak ada berhentinya ini. Mungkin satu saat ini kalah, tapi hati-hati kamu, satu saat kamu yang akan saya kalahkan. Dan itu akan terus-menerus seperti itu. Maka ketika kita mengingat efek atau dampak negatif daripada pelampiasan kemarahan kita, yang begitu sangat merugikan diri kita, maka mengapa kita tidak kemudian meredakan kemarahan kita? Karena kita tidak ingin nanti di akhirat dimarahi oleh Allah dengan kemarahan kita yang meledak-ledak itu. Ya. Sehingga kemudian di saat kita sekedar mampu menguasai orang itu, hati-hati, Allah lebih kuasa. Ya, lebih luas kekuasaannya menguasai diri kita. Saat kemudian kita marah waktu hidup di dunia, akan mendapatkan balasan kemarahan Allah nanti di akhirat. Padahal hal tersebut sama sekali tidak kita harapkan. Yang kita harapkan justru kemaafan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti pada hari kiamat. Insya Allah dengan mengingat dampak negatifnya dan akan terus berbuntut panjang dengan kita saling bermusuhan, saling marah, maka itu akan menjadi penyebab bagi kita untuk mengobati kemarahan kita. Ya, akan dapat menjadi sebab untuk mengobati kemarahan kita. Itu para jamaah. Nah, sebab yang keempat para jamaah, atau pengobatan yang keempat dari sisi ilmu ini jamaah, adalah kita berpikir tentang jeleknya bentuk fisik kita di saat kita sedang marah. Ya. Jadi kejelekan bentuk fisik kita di saat kita sedang marah. Maka dianalogkan ya, tentang kejelekan
fisik kita di saat kita sedang marah itu, jamaah, dianalogkan saat itu kita seperti binatang buas, ingin menerkam saja. Bahkan pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, andai kata orang itu sadar akan kejelekan bentuk fisiknya ketika sedang berkobar marahnya, lalu bercermin di hadapan cermin yang ada, mungkin akan sangat malu karena menjadi sangat jelek. Bahkan di sini dialogkan seperti binatang buas, ya, yang ingin menerkam lawan, yang ingin menerkam musuh. Ya. Demikian pula dengan orang yang akan kita jadikan sasaran kemarahan, jika dia juga tidak terima, maka bentuk fisiknya juga sama. Jadi sama seperti binatang buas, sama-sama jelek bentuk fisiknya, sama-sama ingin menerkam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi insya Allah, kalau kita sadar akan kejelekan bentuk fisik kita saat kita marah, ya, dan kemudian kita sadar bercermin begitu, akan menjadi obat untuk meredakan kemarahan kita para jamaah. Okay? Akan menjadi obat untuk meredakan kemarahan kita para jamaah. Karena dengan kita menjadi reda kemarahan kita, lalu kita menjadi orang yang pemaaf, lalu kita menjadi orang yang murah hati, maka saat itulah para jamaah kita disamakan dengan sifat para nabi-nabi Allah, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, dan orang-orang yang ahli hikmah. Kalau kita kemudian reda marah kita, lalu timbul kemurahan hati kita, menimbulkan keikhlasan kita dalam memaafkan orang lain, maka saat itulah para jamaah kita memiliki sikap dan perilaku seperti para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama, dan juga para orang-orang yang ahli hikmah. Sehingga dengan kita sudah memahami akan kejelekan bentuk fisik kita ketika kita marah itu, yang kemudian dianalogkan dengan binatang buas yang ingin menerkam saja, akan menjadi sadar kita bahwa marah kita kemudian menjadi reda, dan dengan kita menjadi reda kemarahan kita, sekali lagi, saat itulah sesungguhnya kita memiliki sifat dan sikap serta perilaku seperti para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para ulama, bahkan para orang-orang yang ahli hikmah. Nah, jamaah, maka tinggal pilihan kembali pada kita. Kita mau dianalogkan seperti binatang buas, atau kita ingin menjadi seperti sifatnya para nabi, para wali-wali Allah, para ulama, para orang-orang yang ahli hikmah. Pilihan ada pada diri kita. Tentunya dengan akal sehat kita, kejernihan pemikiran kita, tentunya para jamaah kita akan memiliki sikap seperti sikapnya para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para ulama, dan orang-orang yang ahli hikmah, yang lebih banyak memaafkan kesalahan orang lain, yang lebih banyak untuk murah hati, yang lebih banyak untuk tawaduk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah, jika pengobatan yang keempat itu kita sadari, maka akan menjadi sebab kemarahan kita akan menjadi mereda, bahkan tidak jadi marah, karena malu melihat bentuk fisik kita ketika marah itu amat sangat jelek memang para jamaah. Sehingga setampan apapun orang, secantik apapun orang, ketika sudah dalam puncak kemarahannya, pasti akan menjadi sangat jelek. Maunya menerkam saja, maunya memukul saja, maunya membanting saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan menjadi reda kemarahan kita,
dengan melihat bentuk fisik kita yang menjadi amat sangat jelek. Itu yang keempat. Yang kelima para jamaah. Dari 6 perkara yang kelima. Bahwa ia berpikir tentang sebab yang mendorongnya kepada balas dendam. Dan mencegahnya dari menahan marah. Dan tidak boleh tidak bahwa ia mempunyai sebab pekerti perkataan setan kepadanya. Sesungguhnya, kata setan ini, membawamu kepada kelemahan, kekecilan jiwa, kehinaan dan kerendahan, dan kamu menjadi orang yang hina pada pandangan manusia. Lalu ia berkata kepada dirinya, alangkah herannya kamu memandang rendah tanggungan sekarang, dan kamu tidak memandang rendah kehinaan hari kiamat, dan terbukanya apabila ini diambil dengan tanganmu, dan dibalas dendamkan daripadanya. Dan kamu waspada daripada dipandang rendah oleh orang yang tidak waspada daripada direndahkan di sisi Allah, para malaikat dan para nabi. Manakala ia menahan marah, maka sayugjanya ia menahannya pada hari kiamat itu lebih berat daripada kehinaannya, jikalau ia membalas dendam sekarang. Apabila ia tidak suka bahwa ia adalah orang yang berdiri, apabila dipanggil pada hari kiamat, hendaklah berdiri orang yang pahalanya karena Allah, lalu tidak berdiri kecuali orang yang memaafkan. Maka ini dan contoh-contohnya dari orang-orang yang ma'rifatullah adalah sayugjanya adalah menjadi sesuatu contoh yang harus kita contoh. Jadi yang kelima ini maksudnya pada jemaah. Memang betapa beratnya kita meredakan kemarahan itu jemaah. Sehingga setan akan datang. Dan setan akan membisiki kita. Sesungguhnya ini membawamu kepada kelemahan, kekecilan jiwa, kehinaan, dan kerendahan. Dan kamu menjadi orang yang hina pada pandangan manusia. Jadi jemaah, di saat kita sedang menahan marah itu, setan berperan seperti itu. Justru memanas-manasi kita, ngapain kamu menjadi lemah? Ngapain kamu menjadi kecil jiwa? Kan kamu akan dipandang rendah oleh manusia. Dengan kamu tidak membalas dendam, dengan kamu tidak marah kepadanya, itu kan kamu akan dipandang rendah oleh manusia. Maka bagi kita yang sengaja memang ingin mengobati kemarahan kita, para jamaah, tentu kita akan bilang kepada diri kita sendiri, ya. Akan bilang kepada diri kita sendiri. Apa? Bilang kita kepada diri kita sendiri. Alangkah herannya kamu. Kamu memandang rendah tanggungan sekarang. Dan kamu tidak memandang rendah kehinaan di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kita akan menasihati diri sendiri. Alangkah herannya kamu. Kamu memandang rendah tanggungan saat kita masih hidup di dunia ini. Tetapi tidak memandang rendah kehinaan pada saat nanti di hari kiamat. Jadi jemaah, memang ada istilah, apa itu istilahnya? Ya, gengsi atau apalah. Kamu kok diam aja. Harusnya kan kamu bisa marah dan balas dendam itu. Kan kamu nanti dianggap orang yang rendah, kamu dianggap orang yang penakut, kamu dianggap orang yang ini. Ayo balas. Itu maunya setan. Itu maunya setan. Sehingga justru nanti para jamaah memang karena merasa harus menjadi orang yang paling jantan, karena merasa harus menjadi orang yang menang, orang yang dianggap kuat, orang yang dianggap bisa melakukan balas dendam dengan hebat, itulah jamaah yang memang dapat mendorong kita untuk selalu marah. Istilahnya yang paling tren adalah
harga diri nih, harga diri. Padahal ngomong tentang harga diri, kejantanan saya kok dirampas, kejantanan saya kok dilemahkan, itu semuanya adalah sesungguhnya adalah ucapan-ucapan setan yang memang tetap ingin mengobarkan kemarahan kita. Padahal kerendahan kita hidup di dunia karena merasa tidak mau membalas, tidak marah kepada orang yang harus menjadi objek marah kita itu, kerendahan itu tidak ada artinya jamaah jika dibandingkan dengan kerendahan kita, kehinaan kita, dengan marah kita nanti di hadapan Allah besok pada hari kiamat. Jadi insya Allah dengan kita merasa kita butuh, tidak rendah, tidak hina di hadapan Allah besok di hari kiamat, maka kita akan mampu untuk mengerem, mampu untuk menahan rasa marah kita. Karena memang kita tidak ingin menjadi rendah, tidak ingin menjadi lemah besok di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi harga diri dan lain sebagainya itu akan kita turunkan ya. Biarlah orang menganggap saya tidak punya harga diri, nggak apa-apa. Biarlah orang menganggap saya kecil jiwanya, tidak berani untuk melawan dan lain sebagainya. Biarlah orang menganggap itu. Yang penting bagi saya, kita akan mengatakan pada diri kita sendiri, yang penting bagi saya, nanti di akhirat kita tidak menjadi rendah, tidak menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tidak marah tersebut. Itu jamaah yang kelima. Yang keenam, dari aspek ilmu ini jamaah yang terakhir, yang keenam, bahwa ia mengerti bahwa kemarahannya itu dari kekagumannya terhadap berlakunya sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Lalu bagaimana ia berkata, kehendakku itu lebih utama dari kehendak Allah. Dan hampir saja kemarahan Allah atasnya itu lebih besar daripada kemarahannya. Jadi jamaah, yang keenam ini bahwa ia mengerti bahwa kemarahannya itu dari kekagumannya terhadap berlakunya sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Lalu bagaimana ia berkata, kehendakku itu lebih utama daripada kehendak Allah. Dan hampir saja kemarahan Allah atasnya itu lebih besar daripada kemarahannya. Ya. Jazakumullah. Jadi, ketika kita memahami bahwa kemarahannya itu dari kekagumannya terhadap berlakunya sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendaknya, lalu bagaimana kita mengatakan bahwa kehendakku itu lebih utama daripada kehendak Allah? Dan hampir saja kemarahan Allah atasnya itu lebih besar daripada kemarahan. Menyadari bahwa kemarahan itu adalah dari kekagumannya terhadap berlakunya sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi jamaah Allah, memang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu memang tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian semua dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Itu memang semuanya datang dari Allah. Tetapi ingat, perbuatan walaupun itu datang dari Allah, Allah kan sudah memberikan pedoman dan aturan. Allah sudah memberikan tuntunan bahwa sifat marah itu tetap tidak baik. Maka kita harus lebih mengedepankan untuk bisa menahan kemarahan itu agar kita tidak mendapatkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang apapun yang terjadi pada diri kita ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah.
Tapi Allah kan sudah bikin aturan, bikin petunjuk. Kalau kamu melakukan ini tidak baik. Kalau kamu melakukan ini yang baik. Kalau kamu menahan ini tidak baik. Kalau kamu menahan ini yang menjadi baik. Maka ketika kita mengingat semuanya memang datang dari Allah, dan kemudian kita merasa bahwa apa yang kita lakukan yang namanya marah itu memang juga tetap tidak baik, maka segeralah reda kemarahan kita, karena sekali lagi kita takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat, akan lebih besar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah, pas waktunya jam 6.30, dan untuk yang amal, pengobatan marah dengan amal, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.